Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 497. Jaga akun ini dulu. Orang tua itu melirik Lin Yu, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan dingin, "Tidak. Tidak." Lin Yu mengerutkan kening dan menatapnya, dan berkata dengan sedikit keraguan, "Karena tidak ada, lalu mengapa kamu membunuhku?" "Untuk sesama warga kita." Orang tua itu menatap Lin Yu dengan dingin dan berkata, "Untuk sesama warga negara Anda." Lin Yu mendengus dan berkata dengan beberapa keraguan, "Saya ingin tahu apakah Anda telah salah paham. Anda adalah kelompok orang Jepang pertama yang datang ke klinik medis kami." "Tuan, dia sangat pelupa." Orang tua itu berteriak dingin, menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Saya ingin tahu apakah Tuan He masih ingat aula matahari terbit Jingwu, atau apakah dia masih ingat bahwa Anda melukai 34 orang rekan kami." Mendengarnya menyebut Rising Sun Jingwu Gymnasium, Lin Yu terkesan. Saat Hejinki Boxing Gym dibuka, pergelangan kakinya patah dengan keji oleh sekelompok orang Dongying yang juga membuka sasana tinju. Ia terlalu marah dan pergi untuk membalas dendam Hejinki. Di sini, kini dia sudah lupa nama sasana tinju tersebut, namun ia masih ingat bahwa pemilik sasana tersebut adalah Tezuka. Sekarang dia akhirnya mengerti, tidak heran kelompok orang Jepang ini penuh permusuhan terhadapnya begitu mereka muncul. Jika mereka tidak setuju, mereka akan menghancurkan tandanya. Perasaannya adalah untuk membalas kelompok Tezuka. "Oh, ternyata kamu membalas padaku atas insiden Tezuka." Lin Yu memicingkan mata ke orang tua itu dan berkata, "Tetapi tergantung pada kemampuan Anda, bukankah Anda terlihat seperti praktisi seni bela diri biasa?" Setelah kontak barusan, Lin Yu telah melihat bahwa orang-orang ini dan Tezuka tidak berada pada level yang sama. Selain itu, orang-orang Jepang yang menunjuk hanya mengatakan bahwa mereka adalah delegasi dari pemerintah-pemerintah Jepang, jadi Lin Yu tidak bisa tidak menebak apakah mereka adalah kelompok orang dari Liga Master Pedang yang dikatakan Hanbing. Jika mereka benar-benar sekelompok orang, kemampuan mereka tidak boleh diremehkan. Jika bahkan orang muda di bawah mereka begitu kuat, maka tokoh tingkat menengah tahun sebelumnya benar-benar luar biasa. Adapun ketiga tetua, mereka bahkan mungkin tidak mengatakan mereka menghadap ke selatan. Terlalu banyak. Apakah kami praktisi seni bela diri biasa tidak ada hubungannya dengan Anda? Kami semua adalah orang Jepang, jadi tentu saja kami harus melakukan yang terbaik untuk rekan senegara kami. Orang tua itu berkata dengan dingin, "Jadi, dalam kata-kata huaxia Anda, saya akan menyimpan akun ini untuk Anda, dan kami akan menjelaskannya kepada Anda cepat atau lambat." Dia berkata bahwa dia mengedipkan mata dingin pada orang Jepang yang runcing itu, lalu berbalik dan berjalan ke dalam mobil. Begitu dia berbalik, Lin Yu melirik ke belakang lehernya tiba-tiba, mengerutkan kening, berpikir di dalam hatinya. Orang Jepang yang runcing itu jelas tidak mau, tetapi tampaknya tidak berani melanggar perintah orang tua itu, mengertakkan gigi, dan dengan dingin berkata kepada beberapa teman lainnya, "Mundur." Beberapa rekan lainnya buru-buru berlari untuk berdiri dengan kuncir dan mata kecil yang terluka, dan berjalan ke dalam mobil. Pria Jepang yang runcing juga berjalan di mobil dengan pisau, tetapi ketika dia sampai di mobil, dia tiba-tiba berbalik, meraih pedang Jepang di tangannya dan menebas ke tanah. Zeng! Dengan suara yang tiba-tiba, percikan api di bawah bilahnya, dan pedang Jepang di tangan orang-orang Jepang yang runcing tiba-tiba menebas pinggir jalan berbatu setebal lebih dari 20 cm. Orang-orang yang lewat yang melihat pemandangan ini semua kagum pada pemandangan ini, tercengang dengan keterampilan baik dari penunjuk arah Jepang, dan pada saat yang sama tercengang pada pedang Jepang yang tajam dan keras di tangannya. Li Zenseng dan Lin Yu tidak bisa membantu tetapi ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat adegan ini,
alis mereka berkerut, tetapi perasaan batin mereka berbeda. Orang Jepang yang runcing itu mendengus dingin, lalu memandang Lin Yu dengan bangga, lalu kembali ke mobil. Jelas, dia merasa bahwa potongannya pasti cukup untuk mengejutkan Lin Yu. Setelah mereka pergi, Li Zenseng segera berlari ke pinggir jalan, melihat ke alur dalam dan panjang yang ditinggalkan di pinggir jalan, kulitnya berubah, dan dia bergegas kembali ke rumah sakit, dan berkata kepada Lin Yu dengan penuh semangat, pedang orang-orang Dongying ini luar biasa, mereka pasti pedang berharga yang dilatih dalam baja tahan karat. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak berbicara. Tampaknya orang-orang ini pasti anggota Liga Grandmaster Ilmu Pedang Jepang. Sebagian besar pisau di tangan orang Jepang yang runcing adalah pedang pertama di timur, yang dikatakan Hanbing. Orang tua itu adalah salah satu kader level menengah dari Sword Master League atau sesepuh dari Sword Master League. Jika dia seorang elder, maka Lin Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia tidak mengambil tindakan sekarang. Orang-orang Jepang yang terarah juga memiliki pertanyaan yang sama, jadi setelah masuk ke dalam mobil, mereka tidak sabar untuk bertanya kepada orang tua itu, "Tuan, mengapa Anda menyuruh kami mundur sekarang? Kami terus bersama dan kami pasti bisa membunuhnya." "Idiot!" Orang tua itu berteriak padanya dengan marah, dan dengan tegas berkata, "Kamu pikir ini ada di Kekaisaran Matahari Terbit? Bukankah aku mengatakannya? Biarkan kamu menemukan alasan untuk menghancurkan tandanya. Mengapa kamu melawannya? Tahu itu di China apa konsekuensi dari pembunuhan di wilayah ini?" "Maaf, Guru, saya sedang terburu-buru, jadi saya kehilangan kendali atas emosi saya. Mohon maafkan saya." Pria Jepang yang runcing itu segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada yang tulus, "Tujuan utama kita kali ini adalah untuk mengeksplorasi kekuatan Departemen Intelijen Militer. Orang kecil seperti He Jiarong tidak terburu-buru untuk sementara waktu, bagaimanapun, dia akan mati cepat atau lambat." Orang tua itu berkata dengan ringan, meskipun Lin Yu melihat muridnya dan yang lainnya sangat malu sekarang, dia tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, dia memiliki kepercayaan besar pada kekuatannya sendiri. Pada awalnya, dia dan Dewa Perang Tiongkok tidak memberikan banyak hal kepada Nantian. Sekarang Siang Nantian telah mati selama bertahun-tahun, dan keahliannya telah sangat meningkat di tahun-tahun ini, jadi dia merasa bahwa dia pasti melawan Huaxia Invincible sekarang. Tidak ada tekanan. Artinya, dengan kekuatan tuannya, mencubitnya sampai mati seperti mencubit semut sampai mati. Orang Jepang yang runcing itu segera menundukkan kepalanya dan berkata, pada saat ini, Lin Yu sedang mondar-mandir di rumah sakit, ragu-ragu untuk memberitahu Han Bing tentang hal ini, tetapi merasa itu tidak terlalu penting, dan sepertinya tidak perlu memberitahunya. Selain itu, mendengarkan nada suara Han Bing, orang-orang di atas bertekad untuk tidak memberitahunya. Biarkan dia terlibat dalam masalah ini, jadi dia juga menyerah. Saat ini, dia bergegas kembali untuk mengunjungi tuannya. "Kakak Bu, bukankah kau pergi menemui tuanmu pergi? Kenapa kau kembali begitu cepat?" Li Zenseng bertanya sambil mengutak-atik plakat itu. Bu Cheng sama sekali tidak peduli untuk berbicara, dan dia tidak memperhatikan plakat di tangannya. Begitu dia memasuki pintu, dia menarik Lin Yu ke apotek dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan He, tuanku ingin mengundangmu ke sini sekarang, dan dia ingin kamu mengizinkannya berdirilah sebelum besok, menurutmu tidak apa-apa?" "Tentu saja bisa." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, "Menurut apa yang saya janjikan pada Siang Lao, dia bisa berdiri sejak lama, tetapi bukankah saya membicarakannya dengannya? Agar dia pulih lebih baik, saya secara khusus menunda waktu berdiri. Sehingga otot-otot di kakinya bisa pulih lebih baik. Aku tahu, tapi banyak hal telah berubah sekarang." Bu Cheng berkata dengan penuh semangat, "Mengapa kamu tidak ikut dengan tuanku sekarang? Ini baik." Lin Yu langsung setuju, hanya karena dia juga harus banyak bertanya kepada Siang Lao.
Kemudian Lin Yu mengambil kotak obat dan bergegas ke kediaman Xiang Nantian bersama Step Cheng. Dibandingkan dengan masa lalu, mood Xiang Nantian saat ini telah benar-benar membaik, dan seluruh orang menjadi penuh energi. Ketika Lin Yu datang, dia selalu duduk di halaman untuk menyaksikan matahari terbit dan terbenam, tetapi hari ini dia duduk di halaman untuk minum. Mulai teh. Tangan dan lengannya sudah bergerak bebas dan pulih menjadi tidak berbeda dari orang biasa setelah melihat Lin Yu. Dia segera memanggilnya untuk duduk, dan kemudian dia mulai membuat teh dan menuangkan teh. Itu tidak terlalu merepotkan, tetapi dia sangat menikmati lengannya. Perasaan aktif. Lao Xiang, kulitmu jauh lebih baik. Lin Yu tersenyum dan menyapanya ketika dia melihatnya. Jika setelah beberapa saat, kakimu akan pulih lebih kuat, mengapa kamu begitu ingin berdiri? Situasinya istimewa, tidak bisa menunggu. Xiang Nantian berkata sambil tersenyum, matanya melotot, dan dia perlahan berkata, saya ingin bertemu dengan beberapa teman lama dari Dongying. Saya ingin bertemu mereka. Ngomong-ngomong, melalui mulut mereka, saya memberitahu mereka bahwa saya masih hidup. Dan tidak buruk untuk hidup. Jadi mereka tidak peduli dengan kekuatan mereka dan menggunakan dinas intelijen militer. Lin Yu tercengang ketika dia mendengar apa yang dia katakan, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa Xiang Lao pasti telah mengetahui fakta bahwa Liga Master Pedang datang ke Tiongkok. Dan alasan mengapa dia berdiri terburu-buru jelas untuk bertemu orang-orang ini, sehingga orang-orang dari Liga Master Pedang tahu bahwa dia, Dewa Perang, masih hidup, sehingga mereka tidak akan melawan ide-ide yang salah dari Departemen Intelijen Militer. Lin Yu segera bersinar dan tersenyum, Lao Xiang, apakah kamu keberatan jika kamu membawa junior yang lebih muda? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.